حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، berkata Syekhul Islam Al-Allamah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, babun minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab termasuk di antara kesyirikan, yakni syirkul akbar, syirik yang besar yang mengeluarkan seorang dari Islam, adalah bernadar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan yang terdahulu telah kita singgung sedikit tentang permasalahan an-nadhr, bahwa an-nadhr yaitu tatkala seorang mukallaf mewajibkan atas dirinya sendiri terhadap sesuatu yang pada asal hukumnya tidak wajib. Ijabul mukallafi bi syai'in fi hukmi aslihi ghairu wajib, yang pada asal hukumnya bukan salah satu dari kewajiban yang harus dilaksanakan dan diamalkan seseorang, akan tetapi dia telah mewajibkan kepada dirinya sendiri sehingga menjadi wajiblah hukum tersebut. Inilah yang disebut dengan an-nadhr. Dan dari sisi hukum telah dijelaskan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau ditanya tentang an-nadhr dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu la ya'ti bi khair, innama yustakhraju bihi min al-bakhil. Sesungguhnya nadhr tersebut tidaklah mendatangkan kebaikan, akan tetapi dikeluarkan oleh orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil, yang seakan-akan dia enggan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali apabila ada gantinya dari kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbahkan sifat bakhil kepada orang tersebut disebabkan karena dia beribadah karena mendapatkan satu kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian dengan kenikmatan tersebut dia membalasnya dengan melaksanakan ibadah yang pada asal hukumnya tatawwu', sunnah, lalu dia wajibkan terhadap dirinya sendiri. Maka dari sini ikhwani fiddin azakumullah, tatkala kita memperhatikan keadaan nadhr tersebut, menunjukkan bahwa an-nadhr terbagi menjadi dua bahagian. Ada nadhr al-mutlaq dan ada pula an-nadhrul muqayyad. Nadhr yang mutlak. Yang dimaksud dengan nadhr mutlak adalah nadhr
dia menazarkan sesuatu bukan disebabkan karena menggantikan satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dia. Dia tidak menggantungkan pada sesuatu yang akan dia kerjakan di masa yang akan datang disebabkan karena kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Akan tetapi dia bernazar karena menyatakan perasaan syukurnya karena mendapatkan kenikmatan tersebut. Bukan menjadikan sebagai suatu persyaratan dalam suatu ibadah apabila dia mendapatkan kenikmatan. Misalnya ketika dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian dia menyatakan, aku bernazar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari sebulan penuh misalnya. Ataukah aku bernazar berpuasa 3 hari dalam setiap bulan dalam rangka menyatakan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebagai pengganti dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Maka nazar yang mutlak seperti ini tidak digantungkan pada satu kenikmatan. Apabila dia mendapatkannya maka dia melaksanakannya. Kalau dia tidak mendapatkannya maka dia tidak melaksanakannya. Maka nazar mutlak yang seperti ini boleh. Bahkan dianjurkan. Dan tidak terdapat nas yang menunjukkan makruhnya. Adapun yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la ya'ti bi khair innama yustakhraju bihi minal bakhil, terhadap nazar al-mutlaq. Apa nazar muqayyad? Nazar yang terikat, tergantung dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia. Apabila Allah memberikan kenikmatan tersebut maka dia pun bernazar. Namun apabila dia tidak mendapatkan kenikmatan itu maka dia pun tidak bernazar. Misalnya dia mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan aku maka aku akan berpuasa 3 hari. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan aku, maka aku akan berpuasa 3 hari. Nah, artinya dia belum mendapatkan kenikmatan tersebut. Yang kalau kemudian dia mendapatkan kenikmatan itu, baru dia mengamalkannya. Menerapkan nazarnya tersebut. Menggantungkan nazar itu terhadap sesuatu yang dia harapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Apakah dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Maka seperti ini ikhwani fiddin azakumullah, yang memiliki hukum makruh sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ditinjau dari hukum syariah, an-nadhr terbagi menjadi beberapa bahagian. Disebabkan karena bermacam-macamnya nazar tersebut yang diamalkan oleh manusia. Di sana ada yang boleh, di sana ada yang makruh, di sana ada yang haram. Dan di sana ada pula yang syirik. Di sana yang berbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, nadhrus syirk. Nazar yang di dalamnya terdapat syirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya seorang bernazar kepada selain Allah, apakah kepada patung ataukah kepada orang saleh yang mati, penghuni kuburan, ataukah kepada pohon tertentu, ataukah pada jin dan malaikat dan yang lain sebagainya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang bernazar demikian telah melakukan suatu ibadah yang menjerumuskan dia ke dalam syirik akbar. Syirik yang besar yang mengeluarkan seorang dari Islam, waliyadu billah. Oleh karena itu, nazar yang seperti ini ghairu munaqid, tidak sah dan sama sekali tidak teranggap. Kedudukannya seperti seorang yang bersumpah
dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang yang bersumpah selain dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumpah yang mengandung kesyirikan, sehingga tidak ada kafarah. Dan seseorang yang mengucapkan sumpah tersebut pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala diminta untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa wa qala fi halifihi wal lat wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Barang siapa yang bersumpah lalu kemudian dia mengatakan pada sumpahnya demi Lata atau demi Uzza atau demi ayahku atau demi ibuku dan seterusnya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah. Maka hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menyelisihi sumpahnya tersebut, dan tidak memerintahkan dia untuk membayar kafarah. Tidak memerintahkan dia untuk membayar kafarah. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak munaqid, ya, tidak terjadi sama sekali, dan pelakunya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, maka demikian pula seorang bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nadarnya tersebut yaitu nadar syirik billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dihaluskan bagi dia untuk meninggalkannya dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kafarah atas dia. Jenis nadar yang kedua adalah nadarut ta'ah. Nadar dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kembali kepada dua pembagian yang telah kita sebutkan tadi, bahwa apabila nadar tersebut adalah nadar yang mutlak, yang tidak terikat, maka ini suatu yang boleh. Naam, suatu yang dianjurkan. Akan tetapi kalau nadar tersebut berbentuk muqayyad, terikat, maka kembali kepada asal hukum, bahwa nadar tersebut hukumnya adalah makruh. Innama yustakhraju bihi minal bakhil, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau dia telah terlanjur untuk menetapkan nadar muqayyad tersebut, maka diwajibkan bagi dia untuk menunaikan nadar yang telah dia tetapkan pada dirinya, yang telah dia wajibkan untuk dirinya sendiri. Maka inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang akan kita sebutkan nanti insyaallah ta'ala. Yang ketiga adalah nadrul ma'siyah, bernazar dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nazar maksiyah tidak diperbolehkan bagi seorang untuk menunaikannya, disebabkan karena di dalamnya terdapat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pembahasan yang lalu, bahwa seorang yang meninggalkan nazar tersebut, yaitu nadrul maksiyah, maka dia harus membayar kafarah. Kafarahnya adalah kafarah sumpah. Kafaratuha kafaratu yamin. Kafarahnya adalah kafarah sumpah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jenis yang keempat, ada nazar yang berbentuk sumpah. Ada nazar yang berbentuk sumpah. Dan nazar ini asal hukumnya mubah. Asal hukumnya mubah. Misalnya seorang mengatakan, saya bernazar untuk memakai baju ini misalnya. Ada sebuah baju yang kemudian dia bernazar untuk memakai baju tersebut. Maka keadaan dia bernazar untuk memakai baju tersebut sama dengan dia bersumpah dan mengatakan, saya bersumpah dengan nama Allah untuk memakai pakaian ini.
maka keadaan yang seperti ini dia mukhayyar, diberikan pilihan, ya, apakah dia menjalankan nadarnya tersebut, na'am, ataukah dia tidak menjalankannya dan dia harus membayar kafarah. Namun yang afdal bagi dia adalah menjalankan nadarnya tersebut, na'am, berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk menunaikan nazar yang telah ditetapkannya tersebut. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, dengan sanad yang hasan, bahwa pernah ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni nadartu an adriba ala ra'sika biduf." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar untuk memukul rebana di atas kepalamu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar untuk memukul rebana di atas kepalamu. Di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binadrik." Tunaikan nazarmu. Tunaikan nazar kamu tersebut. Maka di sini menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam nazar yang mubah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bagi dia untuk menunaikannya. Kemudian jenis yang berikutnya, yang keberapa ya kawan? Yang kelima adalah nazar al-makruh. Bernazar terhadap sesuatu yang makruh. Ya. Maka menunaikannya pun hukumnya makruh. Menunaikannya hukumnya adalah makruh. Nah, dalam artian dia tidak disukai bagi dia untuk menunaikan nazar tersebut. Dan tatkala dia meninggalkan nazar itu, maka dia harus membayar kafarah. Ya, dia harus membayar kafarah. Seperti contohnya misalnya bagi mereka yang berpendapat bahwa minum dengan berdiri adalah perkara yang makruh dalam salah satu pendapat dari para ulama. Nah, seorang muslim ini berpendapat seperti itu. Lalu kemudian dia menazarkan pada dirinya bahwa saya bernazar karena Allah Subhanahu wa taala untuk minum dalam keadaan berdiri pada hari ini. Maka dia bernazar dengan sesuatu yang hukumnya makruh. Maka dalam hal ini dibenci pula bagi dia dan tidak disukai bagi dia untuk menunaikannya, disebabkan karena makruh hukumnya, dan dianjurkan bagi dia untuk membatalkannya dan membayar kafarah dengan kafaratul yamin. Membayar kafarah dengan kafarah sumpah. Naam. Dan di sana ada jenis nazar yang lain. Jenis yang keenam disebut dengan nadrul lujaj atau nadrul lajaj dan nadrul ghadab. Nazar terpaksa, nazar tekanan, ya, dan nazar karena marah. Bernazar karena marah. Nah, dia bernazar karena ada tekanan gitu. Atau dia nazar karena ingin mendustakan suatu perkataan misalnya. Ya, misalnya antara si A dan si B. Si A ini sedang bercerita. Nah, bahwa telah terjadi di tempat ini demikian dan demikian. Kata si B, tidak terjadi. Tidak ada kejadian seperti itu. Nah, ya tentunya si A ini merasa didustai dengan omongan tersebut. Maka naik pitamlah dia. Marah. Untuk semakin menegaskan bahwa apa yang dia ceritakan itu betul. Nah,
Sehingga dia mengatakan, kalau kejadian yang demikian ini benar-benar apa? Kalau apa yang saya ceritakan ini salah, maka saya bernazar, ya, karena Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa sebulan penuh. Nah, nazar karena marah. Nazar karena tekanan. Nah, ini juga yang disebut dengan nazar al-lujaj ataukah nazar al-ghadab. Maka keadaan yang seperti ini, seorang itu diberikan pilihan. Apakah dia ingin menunaikan nazar tersebut ataukah tidak melaksanakan nazar tersebut, dan dia harus membayar kafarah dengan kafarah sumpah. Sehingga dari sini ikhwan fillah azakumullah, nampak bagi kita ada penyerupaan antara hukum nazar dengan hukum sumpah. Ya, bernazar karena Allah Subhanahu wa taala, bersumpah karena Allah, ataukah bernazar kepada selain Allah dan bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullah taala, maka di sini beliau akan menyebutkan dalil-dalil wajibnya seorang untuk menunaikan nazar yang telah dinadarkannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuhuna bin nadri. Mereka kaum mukminin adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan nazarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut terhadap suatu hari, yaitu pada hari kiamat, yang kejahatannya itu menyebar. Yang kejahatannya tersebut tersebar, yang dia khawatirkan dia termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kejahatan tersebut. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah menjelaskan bahwa kaum mukminin sifat-sifat mereka adalah yang senantiasa menunaikan nazarnya. Wa qauluh, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Apapun yang kalian infakkan dari nafkah atau apapun yang kalian nazarkan dari satu nazar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Di dalam ayat ini itsbatul ilm, menetapkan sifat ilmu bagi Allah, bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui apa saja yang diamalkan oleh seorang hamba tatkala dia beribadah, tatkala dia berinfak, tatkala dia bernazar, apakah untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang mukmin, ketika dia telah menetapkan nazarnya bagi Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia meyakini bahwa Allah mengetahui apa yang dia kerjakan, Allah Subhanahu wa taala mengawasi apa yang dia amalkan, maka tatkala dia telah menetapkan nazar, akan mendorong dia untuk senantiasa menunaikan nazarnya, karena dia yakin bahwa apa yang telah dia wajibkan atas dirinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan di dalam kedua ayat yang disebutkan oleh Syekh, tidak nampak adanya perintah, akan tetapi yang ada adalah khabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifatul mukminin, bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa menunaikan nazar. Dan di sana ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya lebih tegas, yang menunjukkan wajibnya mereka menunaikan nazar tersebut berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surah Al-Hajj, ya. Di dalam suratul Hajj ayat 29, Allah Azza wa Jalla berfirman, wal yufu nuzurahum. Wal yufu nuzurahum. Dan hendaklah mereka menunaikan nazar mereka. Naam. Wa fi sahih, dan di dalam as-sahih, yakni sahihul Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadara an yuti' Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar memaksudkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia taat kepadanya. Bernazar dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka wajib untuk ditunaikan. Wa man nazara ay ya'si Allah fala ya'sih. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Yani jangan dia tunaikan. Karena itu adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah sepakat para ulama tidak diperbolehkannya untuk menunaikan satu nazar apabila nazar tersebut mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nazar tersebut tidak sampai kepada batas syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka nazar tersebut dianggap sah dan tidak boleh ditunaikan, dan dia harus membayar kafarah. Dia harus membayar kafarah. Sedangkan kalau nazar tersebut sampai kepada tingkat asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah munaqid, sehingga tidak ada kafarah, dan wajib bagi pelakunya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini beberapa ahkam yang berkenaan tentang bernazar pada Allah, yang ini semuanya menjelaskan pada kita bahwa nazar merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah, sehingga tidak diperbolehkan untuk diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Tafaddalu hafizakumullah.